Bapak Dirjen Mineral Batubara, Bapak Ibu Kepala Pusat dari BKPM, Bapak Ibu dari kementerian terkait, Bapak Ibu direksi atau perusahaan pemegang UPK, KK, PKP2B, IPR atau yang mewakili jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita masih diberikan kesehatan, dan kita berdoa buat rekan-rekan kita yang masih positif COVID-19 supaya segera disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mensosialisasikan sosialisasi dan konsultasi publik berhubungan dengan masa peralihan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan selanjutnya juga kita akan konsultasi publik berkaitan dengan tata cara verifikasi teknis kegiatan produksi dan pengangkutan. Jadi nanti akan ada 4 pembicara yang akan menjelaskan berbagai jenis perizinan dan RKAB juga terkait dengan surveyor yang baru yang nanti akan kita terbitkan. Sebagai informasi aja Bapak Ibu sekalian, kenapa kami mengadakan kegiatan ini, sebagai contoh aja, perizinan yang masuk selama minggu kemarin saja itu masuk 658, dan yang ditolak adalah 374 perusahaan. Berarti masih ada teman-teman dari perusahaan yang mungkin belum tahu atau belum lengkap tentang tata cara persyaratan dan bagaimana mekanismenya, sehingga perlu pada hari ini kita mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ditolak itu hampir mencapai 57%. Jadi itulah supaya kita meningkatkan pelayanan, tentunya kita perlu sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mohon Pak Dirjen kiranya memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Kepada Pak Ridwan Jamaluddin, kami silakan. Terima kasih Pak Ses, Pak Heri Nurzaman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, baik dari kementerian, lembaga, badan usaha, praktisi, pengamat, dan siapapun yang hadir. Yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Dirjen Minerba, bahwa kami mengadakan acara ini dengan niat sungguh-sungguh untuk memperlancar jalur komunikasi dan memberikan pemahaman kepada para semua pihak bahwa yang pertama ingin saya tegaskan, kami di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sungguh-sungguh ingin meningkatkan pelayanan publik yang dapat kami berikan. Ini sangat penting karena apapun kita sekarang, mohon maaf ada yang suaranya masih masuk, tolong semua mikrofon dimatikan. Oke, saya lanjutkan. Kami sungguh-sungguh ingin memperbaiki pelayanan publik dari sektor mineral dan batubara ini dan meningkatkan tata kelola. Tujuan hakikinya adalah kita ingin memberikan nilai manfaat kepada sebanyak mungkin pihak, kepada negara. Jangan sampai negara dirugikan dalam arti ada praktek-praktek yang tidak sesuai ketentuan sehingga penerimaan negara berkurang, dan penerimaan-penerimaan yang lain. Bagi daerah, agar daerah juga menerima manfaat sesuai ketentuan. Bagi masyarakat luas, agar publik bisa mendapat lapangan pekerjaan, sehingga dapat memperbaiki tata kehidupan, serta juga bagi badan usaha. Nah, badan usaha, sebagaimana sering saya sampaikan pada berbagai kesempatan, kami ingin badan usaha di sektor mineral dan batubara ini sehat dan maju. Kalau Bapak-Bapak sehat, Bapak-Bapak bisnisnya bagus, negara juga akan senang, negara juga akan mendapat manfaat yang luar biasa. Nah, ini yang menurut saya harus kita cermati bersama, agar tidak ada lagi hambatan di antara para pihak yang terkait. Berikutnya saya ingin menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Ini erat kaitannya dengan praktek di industri pertambangan ini yang beresiko tinggi pada teknologi,
padat modal. Nah, jangan sampai yang pertama tentunya keselamatan masyarakat terancam karena praktek-praktek atau kegiatan yang kurang baik. Dan juga jangan sampai investasi yang sudah Bapak Ibu tanamkan di sektor ini tidak membawa manfaat. Nah, itu yang ingin kami amankan juga. Kemudian aspek lingkungan. Amanah undang-undang sudah jelas bahwa lingkungan adalah bagian penting dari industri pertambangan. Kita tidak boleh merusak secara masif lingkungan ini, dan kita harus menjaga citra industri pertambangan ini jangan sampai selalu dinilai sebagai industri yang tidak ramah lingkungan, industri yang merusak, dan industri yang mengancam masa depan bumi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, kita tahu juga ada praktek-praktek pertambangan ilegal yang banyak terjadi, dan itulah yang merusak lingkungan sesungguhnya. Nah, peran serta Bapak Ibu sebagai badan usaha yang resmi juga diperlukan dalam hal ini. Kemudian aspek lain yang ingin saya tekankan adalah kita semua harus patuh terhadap ketentuan yang ada. Kita harus patuh. Dalam beberapa hal, ketentuan yang ada yang berlaku saat ini memang dirasa tidak sepenuhnya dapat melayani kebutuhan kita. Nah, dalam hal-hal tertentu, jika ada kendala, saya selalu mengatakan silahkan dikomunikasikan dan kita coba cari jalan keluar bersama-sama. Secara spesifik, saya ingin mengatakan bahwa salah satu yang memicu saya atau kami, Minerba, melakukan sosialisasi ini, beberapa perubahan memang beberapa regulasi ingin kita ubah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang nyata di lapangan. Misalnya, kami masih banyak mendapat laporan bahwa asal-usul barang sering tidak jelas. Nah, untuk itu salah satu yang ingin kita ubah adalah bahwa surat keterangan asal barang tidak lagi dibuat secara sepihak oleh badan usaha, tapi harus dibuat oleh surveyor dan juga diketahui oleh pemerintah. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Bagi para pelaku usaha, ini akan menghindarkan Bapak-Bapak dari tuduhan-tuduhan dan dari segala dosa yang terkait dengan ketidakjujuran itu. Kemudian kita juga akan menerapkan pengamatan menggunakan teknologi. Ini penting untuk mengurangi beban kerja kita dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Penggunaan citra satelit, foto, drone, dan lain-lain. Semuanya kita upayakan untuk membuka transparansi. Membuka transparansi bahwa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua melakukan kegiatan sesuai ketentuan, dan kami pun pemerintah melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi disampaikan Pak Sekretaris Direktur Jenderal bahwa akan ada topik mengenai perizinan, mengenai RKAB. RKAB ini juga penting, seperti tadi disinggung, dari 2.345 perizinan yang bermasalah, sebagian besar itu tidak mengajukan RKAB. Mungkin ini ada hubungannya dengan kebiasaan masa lalu yang sekarang sudah berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tidak ingin mempersulit, tapi kami ingin meletakkan tata kelola yang baik agar industri pertambangan kita makin ke depan makin maju. Itu adalah esensinya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, tolong disikapi secara produktif, dikomunikasikan. Ke depan kami juga akan membuat pola komunikasi yang digital dan online. Nanti ini semua akan membantu. Memang masa transisi ini bukanlah masa yang mudah, tapi inilah memang pola baru untuk kita melakukan tata kelola di industri pertambangan ini agar lebih baik. Terakhir, ini kata kunci saya terakhir, dan jangan pernah dilupakan, Bapak Ibu sekalian, acara kita dihadiri oleh hampir 2.000 peserta barangkali. Saya ingin mengatakan, jangan pernah memberikan uang atau sumbangan uang atau pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat-pejabat di Minerba yang melakukan kegiatan pelayanan ini. Itu tidak baik dan akan merusak bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Sekali lagi, mari kita lakukan sesuai ketentuan, jangan pernah melakukan praktek-praktek yang membawa kita kepada masalah-masalah legal di masa yang akan datang.
Demikian dari saya, mohon difahami sekali lagi tujuan kita, dan sekali lagi jika ada kesulitan, silakan berhubungan langsung kepada kami. Juga jangan pernah menggunakan orang-orang yang mengaku sebagai perantara dengan Minerba. Kami melakukannya semuanya serba digital online, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bisa menjadi jembatan secara individual seperti itu. Demikian sekali lagi Bapak Ibu, mohon dapat difahami, dan jika ada hal yang perlu dikomunikasikan, silakan langsung berkomunikasi dengan kami. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas arahannya. Saya kira untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi yang pertama berkaitan dengan pemaparan materi sosialisasi perizinan. Ini adalah sangat penting saya kira buat Bapak Ibu sekalian sehingga mudah dimengerti, dan kami juga nanti kalau Bapak Ibu mengerti mempercepat pemrosesannya, karena tambah lama di kami juga akan tambah menumpuk. Baik, Pak Surya sebagai koordinator pelayanan usaha batubara, silakan mempresentasikan. Terima kasih Pak Ses. Izin suara saya terdengar jelas Pak Ses? Dengar, bagus. Baik, terima kasih Pak Ses. Mohon izin Pak Dirjen, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Direktur di perusahaan-perusahaan pertambangan yang ikut Zoom pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya dari Direktorat Batubara, mewakili tim dari perizinan, baik itu di perizinan mineral maupun di perizinan batubara termasuk usaha jasa, akan memaparkan terkait dengan pelayanan-pelayanan perizinan yang ada di subsektor mineral dan batubara. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita sampaikan terkait dengan jenis pelayanannya, kemudian mekanisme proses permohonan pelayanan perizinannya, sampai yang terakhir nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan pengumuman dari BKPM untuk launching OSS RPA pada tanggal 2 Agustus 2021. Untuk yang pertama terkait dengan jenis pelayanan perizinan, sesuai dengan Undang-Undang 3 2020, kemudian Undang-Undang 11 2020 terkait dengan Cipta Kerja, termasuk turunannya di PP 5 2021, subsektor minerba itu ada 9 izin utama yang akan bisa di-apply oleh pelaku usaha, mulai dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan kontrak, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, dan yang terakhir IUP untuk penjualan. Dari 9 ini, 8 izin perizinan berusaha yang sudah ada di Undang-Undang 3 maupun Undang-Undang 11 itu saat ini sudah kita layani melalui perizinan online dan sudah kita integrasikan dengan sistem OSS BKPM. Jadi per tanggal 2 Agustus nanti 2021, Bapak Ibu yang akan melakukan apply terhadap khususnya 8 izin ini bisa melalui sistem di OSS BKPM. Kemudian yang ada di poin 6, izin penugasan, itu merupakan izin baru yang sebelumnya di Undang-Undang 4 2009 tidak ada. Itu akan kita layani melalui mandiri di sistem kami. Nanti akan kita siapkan juga persyaratannya, prosedurnya, maupun model permohonannya. Izin penugasan ini adalah izin untuk yang model junior company seperti halnya yang ada di Dijen Migas maupun di Direktorat Panas Bumi di Dijen LPDKE. Kemudian di samping ada izin utama di Undang-Undang 3 maupun Undang-Undang 11, kita juga melayani beberapa perizinan sub-perizinan utama yang biasa juga kita lakukan pada waktu dulu di Undang-Undang 4 2009, seperti halnya peningkatan operasi produksi, perpanjangan tahap operasi produksi, kemudian ada pencucian, pengembalian, dan lain-lain. Nah, dan ini di RPP kita yang sebentar lagi mungkin akan segera disahkan sebagai turunan Undang-Undang 3 2020, kita juga memberikan pelayanan tambahan terhadap IUP existing, meliputi perluasan, ada pemindah tanganan, perpanjangan eksplorasi, dan tentunya nanti permohonan-permohonan untuk 3 sub perizinan ini
kita tunggu RPP-nya terbit dan kita sudah siapkan juga untuk yang proses aplikasinya melalui online, baik itu nanti melalui OSS maupun perizinan online di ESDM. Di samping itu kita juga memberikan pelayanan terkait dengan persetujuan atau perizinan penunjang yang kita katakan sebagai perizinan penunjang non KBLI, seperti halnya persetujuan RKAB, persetujuan FS dan teknoekonomi, persetujuan saham, persetujuan untuk WIUP, kemudian persetujuan jamprek dan jamtub, persetujuan ekspor, persetujuan KTT dan roda dan sebagainya, yang nantinya juga akan kita siapkan juga terkait dengan persyaratan maupun proses permohonan melalui mekanisme aplikasi perizinan online. Dari perizinan-perizinan yang sudah kita sampaikan di regulasi kami, baik Undang-Undang 3 dan RPP turunannya, kami menyiapkan perangkat, mohon izin slide selanjutnya, menyiapkan perangkat untuk nanti pelaku usaha memohon izin di OSS, khususnya untuk yang izin utama. Karena sistem di OSS itu sekarang sudah melalui basis resiko dan menggunakan kode KBLI. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan permohonan perizinan khususnya perizinan utama yang ada di sebelah kiri tadi, Bapak Ibu harus mengetahui KBLI yang akan digunakan untuk aktivitas kegiatannya. Contoh untuk Bapak yang akan mengajukan untuk izin pertambangan batu bara, itu KBLI-nya 05100, kemudian pertambangan biji logam, itu KBLI-nya dimulai dengan angka 07, nanti ada 11 KBLI yang berbeda-beda, yang nanti ada breakdown-nya di masing-masing. Kemudian ada KBLI 08, untuk pertambangan dan penggalian lainnya itu ada 21 KBLI. Nanti ada pembagiannya di permen KBLI, bisa Bapak download di sistem OSS Go ID. Minerba ada 38 KBLI Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak ketahui nanti terkait dengan permohonan perizinan yang sering terjadi kesalahan pelaku usaha adalah contohnya untuk yang KBLI angkut jual. Jadi kami di regulasi kami untuk angkut jual itu adalah 46610. Mohon izin Pak Ses, suaranya terdengar Pak Ses ya? Dengar, bagus. Untuk KBLI 46610, perdagangan besar bahan bakar padat dan cair, ini dimohonkan Bapak Ibu yang akan mengajukan untuk izin angkut jual. Namun ada beberapa pelaku usaha yang sering kami tolak, tadi disampaikan oleh Pak Ses hampir 50% itu ditolak. Kadang-kadang perusahaan yang mengajukan angkut jual itu juga memiliki KBLI di luar 46610. Misalnya dia memiliki 5100 atau dia memiliki KBLI kepala 9 yang untuk usaha jasa. Di regulasi kami bahwa untuk mengajukan izin itu harus spesifik KBLI-nya, tidak boleh double KBLI. Artinya untuk yang mengajukan angkut jual ya cukup dia punya KBLI 46610, tidak boleh ada KBLI 05100 maupun KBLI untuk usaha jasa. Begitu sebaliknya untuk mengajukan usaha jasa, dia tidak bisa memiliki KBLI 46610 maupun 05100 untuk batubara. Atau juga untuk yang mengajukan izin tambang, dia tidak boleh memiliki KBLI untuk angkut jual 46610 maupun KBLI untuk usaha jasa yang kepalanya 9. Itu mohon menjadi perhatian juga supaya nanti pelaku usaha waktu membuat akte atau membuat NIB harus spesifik untuk kegiatan apa yang akan dilakukan, tidak bisa double-double KBLI-nya. Lanjut, untuk proses mekanismenya perlu kami sampaikan, kami ada beberapa pembagian prosedur perizinan yang selama ini sebelah kiri tadi saya sampaikan untuk perizinan-perizinan utama baik IUP sampai dengan usaha jasa sampai dengan nanti IUP untuk penjualan itu selama ini sudah kita layani di perizinan online, di alamatnya itu di perizinan ESDM Go ID. Mulai nanti tanggal 2 Agustus kita akan limpahkan proses permohonan melalui OSS RBA sesuai dengan surat edaran dari Kepala BKPM Menteri Investasi. Nanti akan saya sampaikan juga surat edaran itu di akhir slide supaya Bapak Ibu mengerti terkait dengan perubahan proses perizinan yang didelegasikan kepada BKPM.
Untuk perizinan-perizinan yang tidak didelegasikan ke BKPM, ada SPE, ada jaminan kesungguhan, kemudian kartu izin meledak, ada kartu pekerja peledakan, KTT, WIUP, dan nanti terkait dengan yang lain-lain seperti tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya yang non KBRI meliputi RKAB, FS, dan lain-lain masih di proses di Dirjen Minerba. Dan untuk yang sebelah kanan 6 perizinan ini sudah melalui sistem aplikasi yaitu perizinan.sdm.go.id @minerba dan seterusnya. Sedang untuk perizinan yang 2 di bawah untuk yang kepemilikan saham, suspensi, permohonan proyek penunjang RKAB kita layani melalui email perizinan minerba@sdm.go.id. Namun nanti akan bertahap, kita akan juga mengubah sistem perizinan yang melalui email ini ke sistem perizinan online yang ada di sebelah kanan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti melihat surat edaran yang ada di kepala BKPM, mungkin Bapak Ibu bisa kita tampilkan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengetahui tata cara persyaratannya, kemudian prosedurnya, dan lain-lain yang sebenarnya semua sudah tercantum di website kami yang sudah sangat informatif. Mungkin nanti saya akan sampaikan bagaimana kita bisa tahu persyaratan dan prosedurnya. Mohon izin Pak Martin untuk bisa ditampilkan website kita, karena sebenarnya semua informasi sudah ada di website, baik itu terkait dengan persyaratannya, prosedurnya, maupun tata cara permohonannya. Ini tampilan website kami Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk yang Bapak Ibu pengen mengajukan perizinan yang tidak melalui OSS, Bapak bisa melihat untuk yang Bapak Ibu pengen mengajukan perizinan yang tidak melalui OSS. Tolong Bapak Ibu ada yang di mute. Teman-teman panitia. Ya, mohon izin untuk yang menu aplikasi Pak Martin coba diklik. Nah, menu aplikasi ini ada beberapa aplikasi untuk Bapak Ibu ketahui semua. Bapak Ibu kalau pengen mengajukan EPMBP juga ada di sini, Manners ada di sini, Minerba One Map ada di sini, MOMS, MODI, MVP, termasuk perizinan online. Jadi Bapak bisa klik di perizinan online ini, coba diklik Pak Martin. Nah, di sini ada beberapa menu terkait dengan pembuatan akun, sampai mengisi data perusahaan, sampai nanti Bapak mengapply terkait dengan perizinan yang diinginkan, termasuk panduannya. Jadi saya kira nanti Bapak bisa baca terkait dengan panduan, terkait dengan perizinan online yang ada ini, supaya nanti bisa mengetahui proses-proses yang ada di perizinan online. Kemudian terkait dengan persyaratannya, Bapak bisa melihat di website kami juga di menu perizinan, di menu persyaratan. Di sini di menu persyaratan sudah kita siapkan semua persyaratan terkait dengan permohonan perusahaan. Baik itu permohonan untuk IUP, IPR, SIPB, termasuk peningkatan tahapnya, termasuk perpanjangannya. Bapak bisa download masing-masing dari persyaratan ini. Dan di persyaratan ini memang sekali lagi kami sampaikan itu ada beberapa menu yang ada dokumen-dokumen yang perlu memiliki format yang sama, yang tentunya itu banyak terjadi di mengapply ke kita, banyak formatnya tidak sesuai atau formatnya nggak mengikuti ketentuan. Kami sudah siapkan juga formatnya di menu perizinan format surat. Bisa dibantu diklik Pak. Nah, ini format surat, format BO, format dokumen rencana perpanjangan, format apapun sudah kita siapkan sesuai dengan masing-masing perizinan yang Bapak akan apply, baik itu perpanjangan maupun peningkatan maupun nanti kalau Bapak melakukan permohonan WIUP.
Untuk Uyup Batuan nanti ada sesi tersendiri yang akan disampaikan oleh tim dari perencanaan wilayah, mungkin bisa lebih detail terkait spesifik nanti di Kepmen 11.10.110. Nah, ini beberapa contoh format, nanti bisa menggunakan format ini. Lanjut Pak Martin, kembali kepada paparan. Masuk ke slide 7. Berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan beberapa contoh perizinan, kemudian terkait dengan jenis persyaratannya, kemudian terkait dengan panduan tata cara permohonannya, nanti terkait dengan tindak lanjutnya jika Bapak Ibu sekalian perlu pemahaman yang lebih detail terkait dengan masing-masing tadi, kami sudah siapkan hotline di sebelah kanan ini terkait dengan nanti konsultasi IUJP, kemudian ada terkait dengan konsultasi perizinan mineral, ada terkait dengan perizinan batu bara, kemudian konsultasi masalah hukum, sampai konsultasi untuk Uyup dan PNBP. Perlu kami sampaikan memang kami masih menggunakan model HP ini karena kita memang belum bisa menggunakan model telepon hotline seperti halnya di 136 atau di instansi lainnya, tapi saya kira ini dapat bisa membantu Bapak Ibu sekalian jika ingin berkonsultasi terkait dengan detail yang ada di kami, dan kami siapkan juga nanti memang materi melalui telepon langsung maupun bisa melalui WA, dan mungkin akan dijawab oleh tim evaluator yang sudah kami siapkan untuk hotline yang ada di kolom kuning dan kotak merah ini. Lanjut. Yang terakhir perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kami sudah koordinasi dengan BKPM, dan BKPM sudah menyampaikan surat edaran nomor 17 tahun 2021 kepada pelaku usaha, di mana kami highlight yang di nomor 5 ini, di mana tanggal 30 Juli 2021 pukul 18.00 itu sistem pelayanan OSS tipe 1 maupun sistem pelayanan yang lain yang di luar OSS RBA itu akan dihentikan dan akan dimigrasikan melalui OSS RBA. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha yang sudah masuk ke sistem kami sebelum tanggal 30 akan tetap diproses di kita di BKPM. Nanti per tanggal 2 Agustus Bapak akan melakukan permohonan melalui BKPM, melalui OSS, dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 6 pagi setelah soft launching dilakukan oleh Kementerian Investasi BKPM sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan BKPM. Bagaimana dengan nanti tata cara proses OSS-nya? Bapak Ibu sekalian bisa dibuka di websitenya OSS Go ID, ada panduannya dan nanti ada hotline-nya, dan sekiranya memang nanti kalau pun ada pertanyaan-pertanyaan bisa dibantu oleh tim dari Minerba untuk bisa menjelaskan proses tata cara masuk ke OSS RBA ini. Tapi pada dasarnya tidak ada perbedaan terkait dengan masalah persyaratan mengenai format-format, hanya perubahan proses permohonan yang selama ini untuk khususnya izin utama tadi melalui perizinan online diubah melalui sistem OSS yang ada di BKPM. Kami akan sampaikan juga di slide berikutnya, perbedaannya hanya pada saat kita mengajukan permohonan aplikasi. Mohon izin Pak Martin bisa dipindah ke slide berikutnya. Nah, selama ini kita pelaku usaha yang sudah mengajukan perizinan di Minerba itu langsung melalui login dan persyaratan di perizinan online di alamat http://perizinan.sdm.go.id. Nanti dengan berlakunya surat edaran dari BKPM itu akan dipindahkan loginnya melalui oss.go.id yang di sebelah kiri ini. Jadi pelaku usaha nanti melakukan login akunnya menggunakan akunnya perusahaan sesuai dengan NIB-nya.
kemudian mendapatkan NIB dan pilih perizinannya, baru nanti akan masuk ke sistemnya Minerba untuk bisa dilakukan evaluasi sampai terbitnya persetujuan dari Minerba, dan nanti dari Minerba akan dikembalikan kepada BKPM untuk terbitnya SK sesuai dengan OSS dan lampiran SK-nya. Ini secara garis besar perubahan yang ada di proses perizinan di Minerba ini, dan terkait dengan ketentuan-ketentuannya bisa dilihat di deskripsi slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, nanti akan melihat bagaimana Minerba itu memiliki 38 KBLI yang nanti akan menjadi toolsnya untuk masuk ke sistemnya OSS BKPM. Kemudian hal yang perlu diketahui juga bahwa penggunaan email yang terdaftar bisa memiliki beberapa akun. Satu akun hanya bisa memiliki satu NIB. Jadi Bapak bisa menggunakan beberapa akun, tapi nanti akunnya itu hanya bisa memiliki oleh satu NIB. Kemudian terkait dengan username dan password, sesuai dengan integrasi kita dengan sistem OSS, itu akan menggunakan single ID. Jadi Bapak cukup satu username dan password untuk masuk ke OSS maupun masuk ke perizinan online. Dan yang lain-lainnya terkait dengan proses perizinan terkait dengan NIB dan KKPR dan masalah terkait pernyataan kesanggupan lingkungan hidup itu akan diselesaikan di sistem OSS. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Nanti terkait dengan hal-hal detail bisa Bapak Ibu tanyakan baik melalui forum ini maupun melalui